Ada yoga, ada Yudi di Drill Team ID. Selamat datang lagi di podcast Drill Team ID. Ya, Bareng gue Yoga. gue Yudi. Dan kita hari ini lagi bareng sama Bang Jali. Wah, Edan. Edan. Luar biasa. Ini yang mungkin orang-orang bilang sepuh ya. Ini literally ini. Sepuh. Iya. Aduh. Bang Jali gimana jadi ini nggak? Jadi nyalon legislatif? Insya Allah. Oh jadi ya. Kalau rakyat menghendaki. Kalau rakyat mengendaki. Semoga lah ya. Amin. Amin. Semoga di dunia perbarisan ini ada yang bisa nyampe ke istilahnya pemerintahan lah ya. Weh, gokil juga. Ngaruh itu. Ada Bang. Ada Bang Yosep juga. Mas. Oh iya Bang Yosep ini. Ya, Itu beneran jadi. benar. Jadi. Oh, alhamdulillah ada setidaknya ada perwakilan. Nanti Bang Jali next-nya. Amin. Wali Kota Tangerang. Amin. Mantap. Aduh, berat banget ya itu. Tapi perlu diaminin sih. Ya, doa yang bagus. Yang baik. Iya betul. Bang Jali ini cukup legend di Kota Tangerang. Gue udah ngikutin kiprahnya beliau. Wah kan udah panggilannya aja udah beliau. Bukan sembarang beliau. Iya bukan sembarang beliau. Udah maksudnya kiprahnya udah jauh, udah jauh banget. Bahkan dulu gue masih sekolah, beliau adalah pelatih saingannya pelatih gua. Oh, iya pelatih saingannya pelatih gua. Bang Biki. Iya Bang Diki. Bang Jali dulu kayaknya sempat ngelatih ini SMP 2 Pasar Kemis kalau nggak salah. Iya. Iya betul SMP. Oh, iya? Pasar Kemis. Iya, nah terus Saya baru tahu nih malah. Iya. Makanya udah jauh banget. Video pasangan. Iya. Terusnya gua tahu dari situ, awas tuh yang ngelatih SMP 2 Pasar Kemis orang kota. Iya, gitu. Dulu kota masih dihormatin. Sempet nggak dihormatin, sekarang dihormatin lagi. Aduh. Ya. Enggak ya. Kota selalu terhormat. Itu tapi sebelum SMP 12, Bang. Masih 12. Oh, Cuma berbarengan. sempat bantu SMP 2 Pasar Mis saat itu. Pokoknya Bang Jali itu ngelatihnya dulu di mana-mana lah. Belajar sih tepatnya. Sampai sekarang Sampai belajar. sekarang. Nah, apa yang bikin Bang Jali, apa yang bikin kita semua bisa sebertahan ini ngelatih sampai istilahnya bertahun-tahun ngelatih, nggak ada capeknya, nggak ada bosannya gitu. Kalau dari Yudi dulu dah, sebelum ke yang jauh banget nih. Apa itu yang bikin lu seneng banget ngelatih gitu? Ngelatih ya? Iya. Ngelatihnya mah sebenarnya emosi sih, Bang. Iya. Sebenarnya pasti nggak akan, kalau pas lagi proses kan pasti ya itu ya capek, seneng, semuanya kayaknya jarang yang benar-benar happy di semua sisi ya. Pasti naik turun ya. Tapi mungkin karena itunya kali ya. Karena ngerasain kalahnya, karena ngerasain Sedihnya. menangnya, ngerasain maksudnya dari kalah, dari mungkin ketemu beberapa pasukan segala macam. Masalahnya beda-beda, ya kan? Betul. Mungkin itu yang bikin ngerasa ada dinamikanya, jadi kita ngerasanya jadi hidup aja kali ya. Iya betul. Itu sih kali ya. Kalau ngomongin kenapa, apa serunya ya? Iya, apa serunya jadi pelatih bertahun-tahun gitu. Iya. Kalau gue tuh soalnya kalau gue sendiri itu kenapa mau ngelatih bertahun-tahun karena kayak emang banyak senengnya, banyak sedihnya, banyak sakitnya, banyak kecewanya, banyak emosinya. Tapi banyak amat tadi. iya itu dia masalahnya. Nah, Kebanyakan loh. tapi semua rasa kalau misalnya dijadiin satu itu Iya. yang seru. Iya. Itu yang serunya. Gitu. Udah kan? Kenal lo. Anggap aja berantem. Iya. Enggak. Nah itu dia ya, kenapa jadi seru karena itu terus ngerasain euforia, ngerasain terkenal, ngerasain punya fans. Dari situ ngerasain punya ngerasain lu bikin sesuatu Ya. terus lu Apresiasi sama orang banyak. Nah, Punya karya lah ya. Iya. Iya. Kalau Bang Jali tuh Bang Jali alasannya nih. apa, Bang? Karena nggak semua orang masih
masih mau ya, masih Tahan mau. lah ya. Nggak cuma bertahan doang lagi, masih belajar juga. Iya. Ya perkembangan zaman sih ya, kita harus ngikutin tetap. Nggak bisa ya kalau misalnya sebenarnya tadi yang disinggung sama Yoga juga apa namanya persaingan pada saat dulu ya di era-era 90-an. Kalau gue sama Diki kenal, ngobrol sering dekat gitu ya. Bahkan jujur aja dulu itu waktu gue masih SD ya salah satu SMP favorit gue adalah SMP Pakem. Karena gue udah ngambil 2 pilihan, SMP 12 dan SMP Pakem. Pada saat itu ya alhamdulillah gue name-nya nggak jelek-jelek banget. Gue bisa masuk di SMP 12. Cuman memang awalnya gue 2 pilihan itu di SMP 12 sama di Pakem. Karena teman-teman gue yang dari SD Keroncong banyak yang ke Pakem. Nah di situlah ya udah gue di 12 gitu. Banyak teman-teman yang di Pakem, ada banyak lah gitu. Teman-teman perjuangan di SD gitu. Nah kalau misalkan apa namanya di era 97-an waktu gue ikut LBB, motivasi gue untuk bertahan ya pada saat itu bukan ngalahin orang lain nggak sebenarnya. Jadi ngalahin pasukan gue sendiri karena pasukan gue itu pasukan paling gagal pada saat LBB. Pasukan yang paling gagal berantakan. Pada saat itu gue ngerasain ya danton gue ngucapin balik kanan, ada yang hadap kanan, ada yang balik kanan. Dan yang bikin gue sedih itu ketika gue keluar, gue dibubarin sama panitia pada saat itu. Masa? Dibubarin panitia karena memang udah nggak jelas di lapangan itu. Nah yang bikin gue sedih itu pas gue keluar dari area lomba, senior-senior gue mana gitu. Nggak ada yang mau dampingin gue gitu. Nah mungkin dari situ sih gue ngerasa kedepannya adik-adik gue jangan sampai kayak gue. Jadi motivasi. Jadi motivasinya gue sebenarnya bukan ngelihat orang lain, nggak bakal bisa kita ngejar orang lain. Iya, benar, itu benar. nggak bakal bisa gitu untuk Tapi ngikutin. kalau ngejar diri sendiri, Ya iya pasti itu ada kepuasan Ada patokannya, buat jelas. sendiri, iya betul. Ya berarti itu sama senior aja bang, bukan pelatih ya? bukan karena dulu sistem kita lomba itu mungkin yang pernah ngerasain kita tuh dilatih 6 bulan setelah demos MPLS, Iya. ya buat LBB Buat aja. LBB. Karena nggak ada lomba-lomba lain seperti ya? sekarang. Ajang Kalau sekarang besarnya. gua ajang Ajang besarnya besarnya atau emang itu doang sih? memang dulu itu, cuman memang kalau di negeri itu kan nggak seperti sekolah-sekolahan pada umumnya ya bisa lomba kemana-mana gitu ya. Paling ada 2 program, waktu itu LGJI di Cikupa. Oh iya, Itu legend iya. banget LGJI Iya, itu iya. kan. LGJ itu gabungan kota kabupaten apa? Ya umum dia Umum aja, lomba iya. gerak jalan Indah itu. Jadi 12 itu LBB ya udah sama LGJI. Itu termasuk legend tuh. Kalau misalkan gue belajar, padahal gue belajarnya di kabupaten sebenarnya. Dulu itu gue belajarnya di Seman 1 Curug. Oh karena dulu ininya juga masih jadi satu ya bang ya? Iya. Kota sama kabupaten Masih ya? jadi satu. Masih jadi satu ya? Kan pisahnya pada saat tahun 95-96 baru mulai ada kabupaten. Dulu itu gue sering warawirinya malah di Seman 1 Curug. SMA 1 Curug? Seman 1 Curug. Berarti Bang Jali sempat ngelatih di SMA 1 Curug? Iya, sering bantu-bantu di Seman 1 Curug. Oh. Gue akhirnya kenal sama Tapi teman-teman di Lego. bisa ikut ke situ gimana bang ceritanya? Ada kawan gue yang dari SMP, Oh satu SMP. satu SMP dia di sana. Bukan Akhirnya ada kawan Bang Jali kali, kawan Bang Jali butuh pelatih. Enggak pada Jal. saat belum zamannya. itu 2000 ke sini. Malah gue belajarnya bener dari kabupaten. Ya teman-teman di Seman 1 Curug itu. Itu legend banget sekolah itu di era 90-an. Ya 2000 awal lah. Iya, iya, iya. Cuma satu curug itu yang Amuba ya? Bukan? Bukan. Bukan. Itu Nebal itu. Itu Nebal. Negeri Satu Balaraja. Negeri Satu Satu Balaraja. curug tuh ada ini mas. Tuan. Ada lah. Ada. Sekarang udah tenggelam lah. Ya sekarang sudah. Ya dulu kan Iya, begitu-begitu semua ya. Iya, gitu. iya, iya. Bahkan dulu juga gue sempet berdampingan Pakem lomba di LBB Kota Tangerang. Ya teman gue itu ikut, ya karena di Pakem dia ya. Jadi ikut di LBB. Lombanya pakai batik Pakem dulu kan khas banget Iya, iya, yang betul. kotak-kotak gitu Iya. kan. Pernah di LBB Kota Tangerang. Pakem itu pernah, sejarahnya itu begitu. Gila. Baru tahu nih gue nih sejarah Pakem ke situ. Karena kan dulu kan belum pisah ya, Iya, kabupaten belum pisah, sama iya, betul. belum ada LBB, belum ada FBB pada saat iya, itu iya, kan. iya. Jadi dulu Pakem pernah ikut di Kota Kota Tangerang. Tangerang. Dan teman gue ya di satuan itu. Bang Jali PPI angkatan berapa sih? Kalau PPI sih gue nggak ngambil ya, cuman gue pasko aja. Oh. Memang beberapa silam sempat ditawarin untuk daftar PPI kehormatan, cuman gue menolak sih gitu karena ruang lingkupnya jadi terbatas ya gitu. Jadi gue nggak bisa kemana-mana sih. Iya, iya, betul. Banyak senior-senior, kenapa lu nggak ngambil? Enggak bang, udah begini aja sih, warawiri aja. So, dulu gue juga sempat singgungan sama Bang Jali. Oh iya. Soal betul. Ini pokoknya gue dulu pertama-tama pengen ngerasain latih di kota,
terus ada namanya Jack, itu dipanggil buat melatih SMA 10 Kota Tangerang. Nah, terus gue udah sempet bantuin si Jack juga tuh buat ngelatih di sana beberapa kali. Ternyata ada komplotan gitu loh, komplotan orang-orang kota. Gua datang ke situ 4 orang, kayak pokoknya ada 4 orang. Nah, salah satunya Bang Jali. Waktu itu gue masih kayak, apaan sih ini orang-orang kota gitu. Saat itu ya, saat itu masih, apaan sih ini orang-orang kota gitu, masih gitu. Terus tapi Bang Jali sama 4 orang yang lainnya itu malah yang minggir gitu. Jadi gue jadi akhirnya santai lah sebenarnya. Iya, santai. santai. Jadi sejarah SMA 10 sendiri awalnya kan memang gue yang buka ya, Gaya. Oh, Bang Jali juga yang jadi buka. awalnya kan masih numpang di Pacul di SMK Negeri 2 Kota Tangerang. Karena ada junior gue yang masuk di SMA 10. Minta tolong bantu karena memang belum ada pelatih kan pada saat itu. Akhirnya gue ke SMK Negeri 2 Tangerang. Ya gue ngobrol dengan pihak kesiswaannya untuk buka pas di SMA 10. Akhirnya pindah lah ke Cipondoh lah. Iya. Dari Cipondoh. Satu generasi udah berjalan, udah ada yang PPI, udah ada yang Banten, udah ikut lomba sekali, ada gue tinggal. Karena memang gue begitu. Waktu zaman di Baknyan India juga sama. Gue buka satu generasi, ada PPI, ada yang udah jadi Banten lah maksudnya ya, udah ada pengibaran. Ikut lomba sekali ya udah gue lepas. Karena gue pikir sudah ada tracknya gitu, lo lomba udah pernah. Nanti bisa running sendiri. Iya, udah bisa running sendiri karena udah ada senior mudanya. Kalau misalkan pada saat gua ke SMA 10, pada saat itu gua pulang kerja banget itu, gua ke sana, memang gua lihat wah ada yoga sama Jack, gua udah tahu. Enggak, sebenarnya gua nggak tahu. Jadi memang pada saat itu belum ada ya. Ada yang kontak gua. Iya betul. Bang, kita mau dibantu ini sama teman-teman dari Pakem gitu kan. Siapa gua bilang ada Bang Yoga sama Bang Jack, gue bilang, oh lu nggak salah pilih, gue bilang pada saat itu. Nanti lu akan ngerasain. Akhirnya kan terbukti di LBB masuk utama 3. Iya betul, masih ingat lagi. Gue masih ingat banget gue sejarah itu, Bang. Iya. Karena pada saat itu ketika gue datang ke Seman 10, ya dipegang sama Yoga sama Jack, gue pikir nggak salah, Mada ini ngambil tim teman-teman dari Pakem dan akhirnya dibuktiin pada saat LBB itu. Iya betul. Ya, kan? Iya betul. Aduh, masih inget lagi. Lu lupa apa gimana? Sekarang malah jadi kayak enak. Iya waktu itu Bang Yoga nggak sampai bilang kalau itu juara 3 deh kayaknya. Iya enggak. Karena gue ngikutin sih ya, gue sih tipe orang yang ngikutin perkembangan zaman sih ya. Iya. Ya kayak SMA 15, SMK 9 juga gue ngikutin perkembangan aja dari awal dia terbentuk ya sampai hari ini sih sebenarnya gitu. Dan gue orangnya nggak pernah ngoprek-ngoprek, ya berjalan aja santai. Nanti kita bakal lebih lanjut buat bahas gimana caranya Bang Jali bisa bikin sebuah satuan jadi satuan yang bisa ngerti, bisa jadi bagus juga di episode selanjutnya ya. Bikin satuan, tadi bikin satuan gimana sama mungkin kalau lebih spesifik lagi kalau Bang Jali ngelatih tuh metodenya gimana. Iya, karena betul. Bang Jali ini salah satu yang saya juga jadiin role model juga dalam hal ngelatih itu sabar, pelan-pelan. Walaupun tetap nggak bisa sabar sama Bang Jali. Kalau Bang Jali ngelatih tuh kayak no effort, tapi jalannya tuh selangkah-selangkah tuh maju terus gitu. Iya. Karena kan kita sahabat-sahabat juga di sini aja nih. Kita bakal bahas di episode selanjutnya ya. Tapi buat sekarang, kenapa Bang Jali keseruan apa yang Bang Jali temuin di kehidupannya Bang Jali bisa sampai kayak sekarang kayak gini? Iya. Karena maksudnya Bang Jali mau bertahan, tadi kan kenapa mau belajar ya karena harus ngikutin zaman segala macam. Tapi betul. Kenapa masih mau ngikutin zaman, masih mau ngelatih? Emang nggak capek gitu? Iya. Ya kalau capek pasti capek ya. Iya. Gua karena pernah ada di fase stuck juga. Pernah ada di stuck juga waktu itu di 12 di tahun 2008 lah ya gue stuck juga, ngerasa ada di fase udah capek gitu. Cuman memang pada saat itu kenapa harus balik ya ada orang yang gak bertanggung jawab. Aja. 12. Ya, akhirnya 12 tahunnya gue yang ngelatih gue dipanggil lagi dengan catatan ya kan awalnya mau dibubarin pas di sekolah di SMP Negeri 12 pada saat itu. Akhirnya gue dipanggil lagi ya materai 10.000. Gimana caranya jangan sampai dibubarin itu sih sebenarnya.
Ya kalau itu sih lebih konsistensi aja sih gue mah. Kalau gue kan karya kan nggak terlalu begitu apa ya, nggak terlalu begitu sehebat teman-teman gitu. Kalau dari karya gue sulit lah ya, nggak terlalu, gue konsisten aja. Lebih ke sana sih arahnya, nggak yang aneh-aneh. Kalau karya mah jauh ya sama Yoga, sama Yudi juga, sama yang lain-lain juga jauh banget. Terus. Enggak, kalau karya bener. Terus merendah. Harus gimana? Dan memang gue sih apa ya, menyadari jujur gitu. Kalau misalkan kayak contoh di variasi formasi gue nggak bisa bikin kayak begitu. Nggak bisa sama sekali. Makanya kadang gue panggil Reja aja gitu. Weh, calon ke Korwil. Mantap. Udah Korwil Bang, Iya, Korwil baru. Keren. Jadi paling gue bilang, ya lu bikin favor gitu aja sih. Gue nggak bisa. Gue menyador dari teman-teman aja. Gue sih menyadari itu. Tapi lulusan-lulusan dari 12 tuh banyak yang bakatnya tuh banyak. Yang setelah dari 12 terus ke Magista, terus jadi ada kebiasaan baru lagi, dan emang anak-anaknya ya kayak punya khasnya sendiri sih. Karakternya tuh kayak, oh ya ini anak 12 nih. Ya maksudnya lebih ke organisasi sih. Kalau gue kan di SMP begitu. Ke sistem organisasinya itu yang berjalan gitu. Kalau lomba kan ya nggak seperti teman-teman yang lain bisa lomba tiap minggu, tiap bulan. Oh, berarti di 12 sendiri Bang Jali masih nerapin organisasi yang benernya? Masih. Sedangkan sekarang aja gue masih makanya sistem seleksi kan. Oh. Mau anak SMP gue sistem seleksi itu, kayak misalkan wawancara, berkas kesehatan. Buat masuk paskibraka. Anggota paskibra sekolah SMP Negeri 12 gitu. Jadi nggak hukum alam, dari awal udah gua ada seleksi nih begini, biasanya udah pada mundur kan tuh anak-anak gitu. Iya. Akhirnya masih bertahan, yang bertahan. Ya hukum alam yang keluar. Iya. Setuju. Karena penting menurut gua Bang. Menurut gua penting bahwa nerapin sistem organisasi yang benar itu masih penting. Betul. Kan karena nggak sama sekali nggak nyalahin yang nggak bikin Kayak gitu. Iya, betul. Nggak nyalahin, tapi kalau misalkan bisa dibuat organisasi yang benar itu lebih baik aja gitu ya. Karena apapun yang kita tuai sekarang nanti kan bakal Balik lagi lah. Di SMA-nya. Iya, di SMA. Iya, pokoknya di kehidupan selanjutnya lah gitu ya. Ya karena kalau nggak dari SMP kita mulai dari kakak. Iya benar. Makanya ya maksudnya walaupun SMP 12 gitu lombanya cukup jarang gitu. Jarang Tapi banget. maksudnya ya ketika di SMA kan mungkin PBB-nya bakal banyak berubah kan, penyesuaian ke SMA-nya. Tapi kan si sikap itu kan udah mulai tertanam gitu kan, pelan-pelan. Itu sih yang jadi perbedaan kan, orang yang paskib sama yang enggak gitu. Ya kalau sekarang kan perubahan zaman, teman-teman pelatih itu kan lebih mementingkan lomba. Iya. Gitu dibanding organisasinya ya gitu. Kalau gue sih berjalan aja, ada organisasinya berjalan. Terus lombanya juga yang memang disetujui sama dinas atau dari sekolah cuma dikasih 2 kali lomba ya kita ikutin. Boleh tuh Bang, itu menarik banget sih. Oh iya. Soalnya kalau Bang Jali tuh nggak ngoyo ya, orangnya nggak ngoyo. Mungkin kalau istilahnya tuh udah zen banget gitu. Gimana? Udah apa sih Bang namanya kalau gitu Bang? Udah zen banget. Ini Udah mendarah daging. damai gitu. Ya itu maksud gua tadi karena obsesi gua bukan ngalahin orang lain. Makanya gua dulu waktu pas di zaman 2000-an awal, waktu zaman Pakem mulai keluar itu, ya gua kalah aja. Yang 12 kalah ya udah, mau gimana gitu. Nggak ada yang gua harus ngejar Pakem lagi, nggak bisa. Nggak bakal ada ujungnya gitu, gua bilang. Iya betul. Ya kalau ketemu sekali di event itu terus kalah ya udah, kan nggak ketemu lagi. Kalau misalkan orang obsesinya mau ngalahin orang lain, lu di lapangan mana, gua cari lagi kan begitu. Apa namanya caranya ya gitu. Kalau gua enggak, ya udah kalah. Makanya Bang Jali nggak terlalu ngerasa capek di kehidupannya Bang Jali di dunia baris. Iya begitu. Jadi gua nggak ada obsesi-obsesi yang berlebihan. Gitu aja Seru. Gitu yuk. Oh gitu Bang. Makanya lu ngerasa pengen pensiun di. Aduh. Benar. Gitu aja yuk. Itunya apa namanya, ngejalanin hidup di Zen, baris-barisnya. Iya, nggak berlebihan aja. Kan kalau Magista, kalau gue ngikutin perkembangan Magista kan memang, ya sekarang ini kan Magista memang namanya juga lagi luar biasa besar banget ya. Kan salah satunya juga ada di balik layar Yoga juga pada saat itu. Iya maksudnya kalau ditarik mundur. Iya, di 2000. Sebenarnya tuh kalau ya 2010 Magista, lah ya. 2010. Itu banyak sih Bang kalau di sekolah ya. Iya. Oh ini ketemunya ini kesini. Iya. Jadi kalau mau
musuh-musuhan juga orang ini juga ujung-ujungnya ketemunya sama gitu. Ya bersyukur sekali harusnya gitu sama teman-teman manajemen dari BIP pada saat 2010 harusnya. Iya. Karena memang orang-orang itu yang ngebuka PBB, ngebuka mata gitu ya. Kalau misalnya PBB itu nggak cuman itu aja gitu. Ya itu saya pasukan pertamanya. Oh iya, lu datang terbaik pada saat itu ya. Iya, saya pasukan pertamanya yang masuk Bang Yoga. Ah, Nah, iya. itu. Pelatihnya dia ya, pelatihnya. Saya tapi Pak sama Bang Solihin. Oh, Solihin. Kan Oh, iya. pasukan cowok. Oh iya keren, Bang Solin keren kemarin habis juara umum di Pakem di Seman 2. Keren. Mantap. Mantap. Selamat, Sirkus, selamat. keren banget. Bang Taufik juga ya? Bang Taufik, Sultan Bang Taufik juga. Sultan Bang Taufik juga itu, cakep. Cakep. Tapi kemarin belum sempat nonton sih. Iya. Ya. Bang Jali nonton kemarin? Kemarin sempat hadir ke Seman 2, cuman nggak nonton full karena harus ada acara lagi gitu. Terus sorenya gue datang lagi pas mau pengumuman gitu. Ya, biasa. Bang Jali gimana? Sekarang kan udah banyak kesibukan nih Bang Jali ya? Ya, Banyak kesibukan, Bang Jali kesibukannya apa? Ini kan yang di sekolah tuh apa? ya masih karena kan kemarin kan baru selesai kuliah ya. Iya. gitu. Oh, iya, baru kelar banget kemarin bulan kemarin. Jadi sekarang masih ngurus-ngurusin SKL gitu. Hari-harinya ya warawiri aja. Oh, oke. Gimana cara ngebagi waktunya Bang sama ngelatih? Kan sekarang juga banyak panggilan buat ngelatih di sekolah lain juga kan, di satuan lain kan. Kemarin habis dapat gelar juara pelatih terbaik di Magista. Oh, Buat Magista, enggak, bukan sih? enggak, lu. Mana, Bang? Oh iya. Ya, bukannya yang yang Magista lomba terakhir Bang Jali yang megang ya? Enggak. Yang mana sih? Iya. Ciseeng ya? Iya, Ciseeng. Iya, iya. Iya kan, Bang Jali sempat Saya apa di Sukabumi? Lupa saya. Sukabumi. Sukabumi. Nah, itu kan Bang Jali dapat Yang Sukabumi. pialanya lah, dapat gelar pialanya kan yang buat si pasukan si jenderalnya kan. Iya. Nah, Iya Ciseeng, Bang. Enggak dong. Ciseeng bener Oh, kan? Ciseeng ya? Ciseeng. Iya. Nah, gimana cara ngebagi waktunya, Bang? Ya, gua kan kalau malam free ya. Oh, Iya. sementara si Magista Memang dia kan latihannya latihannya malam. Jadi kalau misalnya memang ada waktu buat ada jadwal latihan ya gua sering datang ke Jatiwung atau kemana gitu untuk latihan sih. Bagi-bagi waktunya gitu aja sih. Kan kalau di 12 kan nggak bisa latihan malam, nggak dari zaman dulu tuh nggak bisa. Jadi bisanya cuma hari Sabtu aja karena kan wajib ekskul kalau hari Iya, Sabtu. Jadi belajarnya ya sama teman-teman yang latihan malam. Oh. Nah, itu juga waktu pas Bunga Hitam juga. Kenapa? Bunga Hitam mau startnya udah lebih dulu, jauh lebih dulu pokoknya latihan. Set. Yang cowok-cowok tuh ya yang bolong-bolong apa ya kan. Pokoknya Bang Jali belum ikut ngelatih tuh. Masih suka kita tinggalin tuh. Pokoknya kita fokus sama Bunga Hitam aja Iya, tuh iya. set. Terus ya udah kita minta tolong deh sama Bang Jali aja deh, minta tolong sama Bang Jali karena kan kasihan mereka nggak ada yang latih. Terus Iya. ya ada Bang Jali juga, jadwalnya mumpung ketemu juga. Wahyu nggak ketemu jadwalnya ya? Lupa saya juga. pokoknya ketemunya sama Bunga Hitam, Iya, jadi iya, ketemu iya. sama Bunga Hitam. Udah set sama ujungnya juga. Ujungnya mah sama aja. Yang cowok ya jalan pelan-pelan tapi nyampe juga gitu. Akhirnya maksudnya bisa sampai ke juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 tuh. Jadi bagus juga kan? Jadi sama bagus juga Iya, gitu. iya, Terus iya. ya yang cewek juga kayaknya mereka latihan enak banget gitu. Yang anak-anak Bunga Hitam tuh pada iri gitu. Iri. Iya, sampai anak jenderal juga pada kok mereka latihan begini amat ya gitu. Ya, Sama gue sih aja. bersyukur juga ya sama Wahyu sama Yudi ya. Maksudnya dikasih kesempatan buat Megang. ya buat Bantuin. buat bantu Magista sambil belajar kan sering warawiri gitu ya. Karena kalau kita nonton lomba itu perkembangan juri kan seleranya beda-beda. Betul, ya. betul, Kita nggak betul. bisa patok si juri ini maunya gimana, kita nggak bisa. Bahkan selera juri PBB-nya yang PBB-nya. sudah ada aturannya Sudah sendiri. ada aturannya sendiri. Ya lu mau Tetap pasti ada power. persepsinya, kan? Persepsi Betul. masing-masing ya, iya. Ada Yang- juri yang masih pengen taekwondo ya kan. Gitu loh. Yang keputusan itu ada di TM kan? Ada yang di TM gitu. Ada Ada, ikut TM. ada juga yang pengennya PBB-nya ngelos aja gitu. Jadi iya, kita ngikutin oh ini ketemunya sama juri. Tapi bukan soal salah benar kan? Itu mah ya maksudnya ya keputusan TM gimana? Ya betul, makanya wajib pelatih harus datang ke TM, jangan ngasih ke bocahnya. Iya, Akhirnya iya. penyampaiannya nggak sesuai nantinya. Makanya kan banyak-banyak pelatih yang sekarang udah dantonnya aja sama officialnya yang berangkat. Gitu. Iya. Akhirnya ketika pas lomba nggak sesuai, yang disalahin Komplain. komplain. Ngomongin Gitu. belakang gitu. Ya, itulah. Ya, lebih baik gitu. Yud. Jadi wajib Iya, iya, tuh, benar. wajib. Aduh, ini insight banget nih. Karena TM itu penting banget, Betul, penting betul, banget penting itu buat banget, pelatih itu. Gitu suka ada perubahan-perubahan pada saat TM yang diminta sama juri gitu. Jadi Iya. kita nggak berpatok sama. Apalagi kalau emang udah ngincernya juara satu ya satu gerakannya udah ngaruh banget. betul Iya, itu Betul. keren lah. Gitu.
Oke Bang, gitu aja. Iya. Nanti kita lanjut di kayak episode selanjutnya sih. 2 ya. Soalnya kalau ngomongin Pendek banget kayaknya durasinya. Ya ini nanti yang episode selanjutnya 2 minggu nih. Ya, lu biasanya sampai subuh. Sampai subuh nggak apa-apa. Nanti kalau episode kedua kita sampai 2 minggu. Iya. Jadi Oke. nggak apa nih sampai sini aja karena nanti nanggung Bang. Iya. Bakalan kentang nih kalau Malah ini yang nanggung nih. Iya Bang. Bang, terakhir Bang. Gimana biar bisa konsisten di dunia baris per baris ini gitu? Buat kasih Ya. tips nih ke Yudi nih yang mau pensiun dini nih katanya. Masih muda lu, masih Iya, kuat. masih muda lu, masih kuat Masih lu. banyak karya harus. Justru biar Ya jangan ikutin senior yang Mumpung masih ini. padahal ya Bang ya. Padahal Iya. sebelumnya saya juga udah pernah curhat. Terus kata Bang Jul, gue juga pernah. Beri 4 tahun ya. Iyalah gua, ya pasti ada fasenya sih. Gitu. Iya, betul. Kalau masalah ngelatih galak ya ada fase-fasenya. Lempar bangku apa segala macam sih udah biasa itu. Masuk kandang macan juga udah biasa kan Tuh. gitu. Ada fasenya kayak gitu mah. Alumni pelatih galak juga. Ya jangan apalagi zaman di Poktek ya. Iya. STM semua apalagi. Lu Weh. salah masukin ruangan, ya udah. Nangis dalam, lu keluar jangan sampai ada nangis tuh udah. Ngomong aja. Iya. Anak STM semua. Gitu sih. Ya kalau buat teman-teman pelatih sih ya apa ya? Ya balik lagi sih ke pemikirannya, obsesi lu untuk ikut lomba itu apa? Kalau misalkan lu obsesinya pengen dapat juara, lu udah dapat juara nih selesai. Tapi kalau misalkan lu pengen terus belajar, gua rasa sih insya Allah lu bakalan dicariin sih gitu aja sih. Emang apa yang yang pelajaran apa yang Bang Jali dapetin di dunia baris per baris gitu? Ya karena tadi gue bilang gue nggak ada obsesi apa-apa sih, jadi seneng aja. Ya nggak ada obsesi macem-macem. Jadi gue berjalan aja karena memang tanggung jawab ya. Gue dikasih amanah untuk melatih, ya udah gue jalanin. Sesimpel itu ya? Simple aja. Kalau sekarang kan banyak dibikin ribet lah. Gitu. Banyak dibikin. Ribet. Sebenarnya dari dulu Bang. Cuma sekarang media sosialnya makin gede. Itu dulu nggak tercampur, terkontaminasi sama media. Iya. Iya benar. Iya, betul. Jadinya pressure untuk pengen tampil, Ya, pengen itu. dilihat orang, Iya. pengen masuk TV, Iya. pengen mempertahankan eksistensi itu tinggi banget sih. Susah buat punya patokan diri sendiri itu susah sih. Nggak gampang gitu, makanya kayak tadi Bang Jali aja. Ya mungkin karena Bang Jali udah ngelewatin banyak fase. Ya. Jadinya bisa ngomong kayak tadi gitu. Iya. Ya kan, maksudnya mungkin Bang Jali juga pernah ada di fase-fase yang mungkin ya saya nggak tahu, mungkin pernah punya obsesi juga, mungkin Iya. pernah punya ambisi juga. Iya. Tapi itu semua udah Lewat, masanya. udah lewat. Sekarang Lebih ya tinggal- konsisten aja. Tinggal Konsisten. fun-nya aja, Ya. tinggal fokus ngedidiknya kan tadi Ya, Bang Jali. ya jangan sampai kosong aja. Maksudnya yang dulu udah kita jalanin kan, Iya. maksudnya udah ada gitu kan. Namanya juga udah ada, ya udah. Tinggal sekarang gimana kita jalan aja. Gitu. Kan sesuai dengan kemauan sekolah sih kalau gue sih sekarang. Nggak bisa nuntut lomba, lu harus tanpa persetujuan sekolah bisa ikut lomba. Kalau gue yang ngikutin aja. Kalau sekolah mengizinkan berangkat, kalau enggak Ya udah. ya udah latihan terus gitu. Masih ada sekolah lain yang bisa dilatih. Ya sebenarnya kalau latihan sama teman-teman itu gue lebih ke belajar kali ya, karena memang di 12 itu kan nggak bisa lomba seminggu sekali atau sebulan berapa kali gitu, karena harus tetap kita asah juga gitu. Apa sama teman-teman yang ada pasukan yang memang dia mau berangkat lomba, ya di satu sisi dia minta tolong untuk gue bantu, ya udah bantu jalan aja. Ya sekarang kan kalau udah kayak Inggit sekarang, sukses kemarin lo habis juara umum, Iya, Inggit lagi pelatih naik-naik terbaik gitu Iya. kan. Karena ada lawan ya, bagaimana sih Bang? Ya kemarin kan habis juara umum kan di LKBB Akrab juga, gue nggak megang sama sekali karena memang udah basicnya udah dapet, ya udah tinggal ngejalaninnya kan dulu pelatihnya gitu. Iya, Gua betul. bilang. Jadi tinggal apapun nanti menang kalah, resiko pelatih lah gitu aja. Pernah ngerasa ini nggak Bang? Aduh, malah jadi nyambung lagi nih. Nggak apa-apa. Pernah ngerasa ada ini nggak? Ngerasa gondok kan, misalnya Bang Jali habis ngebantuin sekolah A, anggaplah sekolah A. Nah terus udah dibantuin nih, terus mungkin eventnya udah lewat, dia ngelanjutin,
Terus dianya tuh menang-menang terus kayak Bang Jali punya perasaan, itu mah ya karena gua aja gitu. Enggak, gue orangnya bukan tipe-tipe begitu sih orangnya. Permasalahan pelatih-pelatih narsistik. Iya. Nah, zaman itu, sekarang kan itu gitu. yang dilihat di belakang layarnya. Iya. Sebenarnya gue nggak ada bukan tipe-tipe orang yang ngungkit-ngungkit itu hasil dari gua, enggak begitu orangnya. Ya gue sih bersyukur kalau misalkan dia udah berprestasi ya udah tinggal konsisten aja gimana caranya gitu sih. Dan bukan berarti semuanya benar-benar karena Bang Jali doang kan? Iya, itu kan basicnya dari peran pelatih gitu kan. Kalau gua kan cuman memang ngasih bekalnya, kemauan juri ini maunya begini. Ya maksudnya pembaharuan yang gua setiap tonton di lomba ya gua masukin ke pasukan itu. Jadi ketika jurinya ini nih maunya ini ya gue masukin. Juri kan ada 3 bahkan ada yang sampai 5 gitu. Iya, kan. Kita juga harus mau tahu tuh ke-5 juri itu kan isi kepalanya beda-beda. Betul. Gitu. Ada yang mau ya itu tadi yang gue bilang, ada yang masih pengen pakai taekwondo, ada yang masih pengen halus aja gitu aja, kolaborasi aja. Gitu. Karena yang kayak saya udah pernah beberapa kali lah bilang kalau kadang orang tuh juara bukan karena dia paling jago, paling bagus, tapi karena dia tahu caranya menang gitu. Ya. Contohnya kayak Bang Jali ini mungkin udah tahu nih salahnya di mana segala macam. Ya jadi ketika ketemu sama pasukan-pasukan apa segala macam, udah tahu nih nih yang mana yang perlu diperbaikin, yang diperbagus gitu. Jadi nanti pas udah bisa ya mereka udah bisa jalan sendiri gitu. Ya sebenarnya itu dilema juga sih ya buat gue pribadi gitu ya, karena khawatirnya ya teman-teman sekarang pelatih kan dekat sama juri ya. Itu nggak ada yang nggak dekat kayaknya. Iya, kita khawatirnya ada nilai pertemanan. Ini yang masih gua kaji sih sebenarnya sampai sekarang gitu. Kita baru nongolin muka atau gimana? Ini kenal nih gitu kan. Khawatirnya di situ doang sih yang gua takutin. Padahal pasukannya biasa aja. Tapi bisa masuk gitu. Berarti artinya maksudnya bukan yang ini bukan yang kayak tuduhan apa segala macam. Iya, tapi kalau gua kayak tidak menutup kemungkinan atau ya bisa jadi juga sih. Iya, betul. Itu yang masih gua khawatirkan gitu. Kalau jadi bahan pertimbangan juga ya. Iya, betul. Maksudnya ya teman-teman sekarang siapa yang nggak kenal sama juri gitu kan. Ya kan agak ngeri-ngeri sedap juga gitu. Khawatirnya lu menang gara-gara lu kenal sama juri. Iya. Lu kalah ya harusnya terima dong gitu ya. Legowo atau gimana. Itu sih sebenarnya. Itu dia. Luar biasa. Perjalanan didongengin ya, Ya 97 gue udah ikut lomba gak ya kan? 97? Iya, udah LBB. 97 tuh saya belum lahir. Ya mungkin lebih banyak yang senior-senior yang lebih tua kali ya, lebih senior yang udah pernah ngikuti mungkin di era 90-an awal. Karena gue di fase 97 dan dulu sekolah terbatas. Iya, tapi masalah yang bikin Bang Jali beda karena masih mau ngikutin, masih mau gaul sama yang muda-muda juga gitu ya. Maksudnya ketika saya ngobrol sama Bang Jali juga nggak yang kayak diguruin atau bisa ngobrol lama panjang lebar juga gitu. Karena banyak juga ya yang usianya udah cukup sok lagi. Jangan pakai kata sok ya. Yang udah cukup dewasa. Nah, ngobrol sama yang muda-muda terkesannya dia ngeguruin gitu. Yang muda-muda jadi nggak pengen dekat sama atau dia, jadi ngerasa itu ada batasan apa. Kalau gue tuh dulu malah anehnya gini gak, gue kalau di rumah dulu hari Sabtu misalnya hari Minggu gitu ya, nggak latihan paskibra malah diomelin sama orang tua gue. Masa? Iya, bangun lu katanya mau ngelatih paskibra begitu. Support berarti. Iya, jadi sekarang gini, orang tua gue aja kan nggak melarang gitu, nggak melarang gue untuk, karena itu positif sih. Kalau buat gue gitu ya, karena ya harus positif, jangan dibelok-belokin. Kan banyak juga yang dibelok-belokin gitu kan, pelatih sekarang kan ya kadang suka gitu. Iya, betul. Yang positif aja, kita kan niatnya kan mau ngasih ilmu juga ke anak gitu kan, ke anak-anak gitu. Kalau misalkan mereka daftar gitu ya kan, ikut eskul, masa kita nggak latih? Iya. Gitu. Sedangkan kita tanggung jawab sebagai pelatih. Dulu. Ya, boleh. Gue ikut dong. Gue ikut deh. Nggak jadi. Jam latihan nih masalahnya. Maksudnya lu nggak jadi pensiun kan? Aduh. Bagus. Aduh. Jadi nggak nih? Kenapa jadi di sini dulu dah? Maksudnya ya lu pikirin dulu deh itu. Pikirin dulu yuk. Mata-mata. Baik. Gimana sih lo?
Lanjut ya, gimana? Nah, kalau yoga kan mungkin udah berkeluarga ya, jadi ininya beda gitu. Itu bang, siklusnya tuh Bang Yoga itu siklusnya berhenti dulu. Ya, baru baru menikah. bergulir Gitu. kehidupan. Padahal saat sama-sama anggota ya, Sama-sama gitu ya. anggota. Tapi alhamdulillah kan masih disupport. Masih disupport. Betul, masih disupport. Masih disupport. Khusus yang ada duitnya aja cuma. Jelas. Itu kan beda isi kantong. Iya. Udahlah, itu aja perjalanan hidup Bang Jali. Saya ini gue Ya, kayak nanti bisa kalian tonton di Netflix lah. Iya. Thank you Bang Jali buat sama-sama waktunya. yoga. Buat sharingnya juga. Semoga teman-teman yang yang baru-baru ngelatih bisa panjang umurnya juga, Amin. bisa konsisten, bisa nemuin keseruannya sendiri sampai apa yang lu temuin bisa Iya. jadi Mungkin kalau tadi ya kita dilihat dari Bang Jali Jali. itu bisa nemuin senangnya itu di mana, happy-nya gitu. Kalau Iya. happy-nya itu cuman pas lagi juara umum, ya berarti udahlah. padahal kan lomba nggak mungkin juara umum terus. Iya betul. Makanya kalau lu udah mentok di juara umum mau juara apa lagi? Nah, Selesai kan? Iya, Tapi kan? kalau Selesai kan? kalau lu mau belajar itu dia. Iya, terus aja. tuh. Oke, itu aja. Thank you dari kita. Thank you buat episode kali ini. Thank you yang udah nonton. Gue Yoga. Gue Yudi. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Thank you. Thank you, Tirti Maidi.